Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi bahan perbincangan di berbagai media sosial. Peristiwa tersebut melibatkan seorang perempuan yang berparas sangat cantik dan ia berstatus sebagai tenaga kerja kesehatan di salah satu rumah sakit umum milik pemerintahan. Namun sayangnya pilihan hidup yang diambilnya malah membuat citra baiknya selama ini dipertanyakan, di mana hal tersebut diduga terdorong oleh sebuah keinginan yang tak bisa ia kendalikan sendirian. Terlebih ia sudah lama menyandang status sebagai seorang janda dan membuatnya kerap sekali merasa kesepian di sepanjang malam. Hingga hal tersebut membuatnya memilih untuk menjalin kedekatan dengan seorang satpam. Pria yang usianya terpaut sekitar 20 tahunan itu kemudian diajak untuk bersilaturahmi ke kamar indekosnya. Pada awalnya apa yang hendak mereka lakukan berjalan dengan semestinya. Namun siapa sangka seorang warga ternyata diam-diam mulai mengamati mereka hingga ia kemudian melaporkannya ke warga yang lain. Beberapa orang yang merasa janggal kemudian memutuskan untuk mendatangi kediaman si perempuan, dibantu oleh pihak terkait merekapu kemudian melangkah ke tempat tersebut untuk mencari kejelasan. Satu malam yang tadinya diharapkan akan terasa menyenangkan malah berubah tak mengenakan, si perempuan tak pernah menduga berada dalam situasi tersebut. Sewaktu didatangi oleh para warga ia hanya bisa terdiam, tak ada satu kata pun yang terucap karena semuanya terasa sangat menakutkan. Singkat cerita mereka berdua kemudian dibawa ke kantor desa setempat untuk dimintai keterangan lebih lanjut, namun saat itu keduanya tidak dapat menunjukkan bukti adanya keterikatan hubungan secara resmi. Tak berselang lama muncul satu informasi lain yang membuat situasi ini semakin rumit. Hal itu berkaitan dengan sosok pria tersebut yang ternyata sudah membina kehidupan rumah tangga. Perempuan dalam kisah ini pun akhirnya berada pada posisi yang cukup sulit. Karena kedekatan yang terjalin antara mereka secara tidak langsung telah memicu ketegangan dalam hubungan keluarga yang telah lebih dulu ada. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, sebuah cerita yang menarik untuk dibahas karena sebagai upaya pencegahan kasus serupa kembali terjadi. Si perempuan yang ada dalam cerita ini saya samarkan namanya menjadi Dian Ayu yang berusia sekitar 27 tahun. Ia bertempat tinggal di Kecamatan Muara Bulian di Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi. Menurut keterangan yang saya dapatkan diketahui bahwa Dian Ayu ternyata berprofesi sebagai seorang dokter umum. Ia baru dipromosikan menjadi tenaga kesehatan bantuan di rumah sakit milik pemerintahan daerah. Sebagai seorang tenaga medis, Dian Ayu dikenal memiliki kepribadian yang sangat baik. Ia dikenal oleh beberapa pasien yang pernah ditanganinya adalah orang yang ramah. Dokter Dian bahkan tidak sungkan untuk memberi penjelasan ataupun nasihat mengenai kesehatan pada masyarakat setempat. Tak jauh berbeda dengan keterangan dari rekan kerjanya. Di sana mereka mengatakan bahwa pada dasarnya Dokter Dian memiliki sisi yang menyenangkan. Meski ia jarang sekali bicara ataupun berinteraksi di tempat kerjanya, namun dalam hal pekerjaan ia selalu menunjukkan dedikasi yang tinggi. Sementara itu latar belakang dari perempuan muda tersebut terbilang cukup kompleks di mana ia baru beberapa bulan terakhir ini menyandang status sebagai orang tua tunggal. Ia telah memiliki satu orang buah hati yang dititipkan di rumah kedua orang tuanya. Alasan perpisahan dengan mantan suaminya adalah faktor ekonomi. Dian sempat mengaku bahwa dirinya tidak diberikan nafkah yang sepadan, hingga sering terjadi perdebatan yang memperburuk keadaan rumah tangganya. Dari kejadian tersebutlah ia kemudian memilih untuk pergi. Ia memutuskan untuk tinggal di sebuah kamar indekos di dekat rumah sakit tempatnya bekerja. Kepribadiannya juga mulai berubah karena sering menyendiri. Ia seakan menutup ruang pribadinya setelah perpisahan tersebut. Dr. Ayu kemudian mencoba untuk menikmati hidup dengan caranya sendiri. Ia berharap ada lembaran baru setelah kehidupan di masa lalu yang begitu rumit. Akhir-akhir ini ia lebih mementingkan tugasnya sebagai seorang dokter. Ia ingin mengejar impiannya sebagai seorang yang sukses dan membanggakan keluarga. Namun seiring berjalannya waktu menjalani kehidupan seorang diri ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan.
Rasa sepi kerap sekali datang dan mengusik ketenangan jiwanya, tak ada seseorang yang bisa diajaknya berbincang mengenai kehidupan secara menyeluruh. Tak ada pundak yang menjadi tempat berkeluh kesah setelah menjalani hari yang melelahkan. Meski ia terlihat kuat, namun pada dasarnya ia tetap menyimpan keinginan untuk bersama dengan seseorang. Terlebih sebagai seorang wanita yang sudah pernah menikah, Dian Ayu tentu sudah pernah merasakan aktivitas dari keindahan berumah tangga tersebut. Hingga sesekali dalam lamunannya di sepanjang malam, ia mulai merindukannya dan berharap ada satu sosok yang akan menemaninya. Ia tak kuasa memendam keinginan itu sendirian, namun kenyataannya ia tak memiliki tempat untuk menyalurkannya. Pada situasi tersebut, Dian Ayu kemudian sempat mengemukakan bahwa dirinya harus segera memiliki pasangan baru, namun rasa trauma di masa lalu seakan membuatnya kehilangan arah. Apalagi di kondisinya sekarang ia seakan sudah memiliki kehidupan yang lebih sempurna, tanpa seorang pendamping pun ia sudah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun siapa sangka perkenalannya dengan seorang petugas keamanan rumah sakit justru perlahan mengubah cara pandangnya. Pria itu bersikap ramah dan sopan, bahkan seringkali menyapa lebih dulu dan memulai percakapan singkat setiap kali mereka berpapasan. Awalnya Dr. Dian Ayu tidak terlalu memedulikannya, karena ia pikir itu hanya basa-basi biasa. Tapi karena sering bertemu dan mulai terlibat dalam obrolan ringan, tanpa sadar ia mulai memperhatikan pembawaan dari pria itu yang tenang serta humanis. Hingga pada akhirnya kedekatan di antara mereka mulai terjalin lebih intens, berawal dari obrolan di depan gerbang rumah sakit hingga kebiasaan makan bersama di waktu istirahat. Keduanya pun tampak akrab saat berjalan berdampingan, seolah tak ada jarak ataupun sekat yang memisahkan meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Kedekatan itu sebenarnya sempat disaksikan oleh beberapa rekan kerja lainnya, namun masih dalam batas yang wajar karena tidak ada tanda-tanda mencurigakan dari hubungan mereka. Meski begitu, hampir semua orang tahu bahwa si satpam sudah berkeluarga dan justru hal inilah yang perlahan membuat situasi menjadi semakin rumit. Namun di sisi lain, Dian Ayu tampaknya tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Karena sejak awal ia hanya berharap memiliki teman yang bisa menemaninya di tengah kesibukan dan rasa sepi yang kerap datang tanpa diduga. Baginya pria itu adalah sosok yang sederhana namun menyenangkan, seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesahnya dan kehadirannya mampu membuat hari-harinya terasa lebih berwarna. Singkat cerita, hubungan pertemanan itu terus berlanjut dan seperti yang bisa diduga, komunikasi di antara keduanya semakin intens hingga perlahan muncul ruang bagi perasaan yang tumbuh tanpa disadari. Meski awalnya terlihat tak sepadan, kedekatan itu justru semakin kuat. Keduanya mulai terbiasa menghabiskan waktu bersama baik saat jam makan siang, sepulang kerja maupun di akhir pekan yang sengaja mereka sisihkan untuk bertemu. Pada situasi ini, Dian Ayu mulai membuka ruang pribadinya yang selama ini tertutup rapat. Suatu sore sepulang dari rumah sakit, Dian Ayu meminta Jauhari untuk mampir ke kamar indekosnya. Alasan yang ia sampaikan terdengar biasa saja, sekedar memperbaiki keran air yang sudah lama bocor. Namun keheningan di dalam kamar ditambah keakraban yang selama ini tumbuh di antara mereka membuat suasana berubah tanpa perlu banyak kata. Dian Ayu menyadari bahwa ada perasaan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Sejak hari itu, kedekatan mereka memasuki tahap yang berbeda. Bukan lagi sekadar berbagi waktu saat istirahat atau sepulang kerja, tetapi menjadi dua jiwa yang seolah saling mencari ruang di sela-sela kehidupan masing-masing. Hari-hari berikutnya diwarnai kebersamaan yang tak lagi ditutupi. Mereka saling berbagi cerita, tawa, bahkan diam yang terasa nyaman. Padahal jauh di dalam hati mereka tahu ada batas yang seharusnya tak dilangkahi dan ada kenyataan yang tak bisa selamanya dihindari. Tanpa banyak yang tahu, Jauhari ternyata bukan pria biasa. Di balik seragam satpamnya, ia menyimpan cara pendekatan yang begitu halus namun penuh perhitungan. Itu terbukti dari caranya menembus hati Dr. Dian Ayu, seseorang yang selama ini dikenal tertutup, sulit didekati, bahkan cenderung tak merespon sapaan siapapun di lingkungan rumah sakit. Namun, entah bagaimana kehadiran Jauhari perlahan mengubah semuanya. Dian Ayu mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya, lebih terbuka, mudah tersenyum, dan bahkan gelisah saat tak mendengar kabar dari pria yang baru beberapa bulan dikenalnya itu.
Ia seperti seorang gadis yang tengah merasakan cinta pertamanya, menanti pesan singkat, menunggu pertemuan berikutnya, dan tak ingin berjauhan terlalu lama. Padahal, jika dilihat dari usia, jarak mereka cukup jauh. Jauhari kini telah berusia 43 tahun, sedangkan Dian Ayu baru menginjak usia 27. Sebuah selisih yang seharusnya menjadi pengingat bahwa mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, baik dari segi usia, status sosial, bahkan kenyataan bahwa Jauhari telah berkeluarga. Namun anehnya tak satu pun dari perbedaan itu menjadi penghalang. Semuanya seperti kabur tertutup perasaan yang tumbuh terlalu cepat dan tak bisa dibendung. Dalam 3 bulan terakhir, Jauhari mulai semakin sering terlihat datang ke tempat tinggal Dian Ayu. Hubungan keduanya tampak semakin erat dan pada beberapa kesempatan, Jauhari bahkan menginap di sana. Kedekatan itu kian nyata, mereka tak lagi tampak menjaga jarak, seolah dunia di luar sana bukan lagi hal yang perlu mereka khawatirkan. Suasana kamar indekos itu pun perlahan berubah. Bukan lagi sekadar tempat singgah selepas lelah bekerja, melainkan telah menjadi ruang yang mereka habiskan bersama, dalam hubungan yang tak lagi bisa didefinisikan hanya sebagai pertemanan biasa. Namun tanpa disadari, seorang warga mulai memperhatikan gerak-gerik mereka sejak lama. Ia mengenali keduanya sebagai pegawai di rumah sakit terdekat, dan dari pengamatan yang berlangsung cukup lama, muncul rasa curiga terhadap aktivitas yang sering terjadi di kamar indekos itu. Kecurigaan itu kemudian ia sampaikan kepada beberapa warga lainnya. Ia bahkan mengaku sempat melihat Jauhari datang pada pukul 2 dini hari, waktu yang dinilainya tidak wajar bagi seseorang yang hanya bertamu. Ia pun merasa gelisah dan menyatakan keberatannya jika lingkungan tempat tinggalnya digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan norma sosial. Setelah berdiskusi, warga di kawasan Muara Bunian akhirnya sepakat untuk mengambil tindakan. Mereka pun berkumpul sekitar pukul 7 malam setelah mengetahui bahwa Jauhari sudah 2 hari berada di kamar indekos tersebut. Pada malam itu, sejumlah warga bersama petugas lingkungan akhirnya memutuskan untuk mendatangi kamar indekos yang belakangan ini menjadi bahan perbincangan. Mereka mengetuk pintu dengan hati-hati, memanggil nama keduanya dari luar, berharap ada tanggapan. Namun setelah beberapa saat, tak terdengar suara ataupun tanda-tanda dari dalam kamar. Kecurigaan pun semakin menguat hingga akhirnya disepakati untuk membuka pintu secara bersama. Situasi sempat menegang karena tidak ada respons dari dalam ruangan. Beberapa menit kemudian akses masuk akhirnya berhasil dibuka dan suasana langsung berubah menjadi hening saat mereka melihat apa yang ada di dalam. Di dalam kamar, Jauhari terlihat tengah beristirahat di atas kasur. Sementara itu, Dr. Dian Ayu juga berada di dalam ruangan yang sama. Kehadiran mereka dalam satu tempat secara tertutup inilah yang kemudian menjadi perhatian utama warga. Untuk menjaga ketertiban dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, keduanya lalu diminta mengikuti petugas lingkungan ke kantor kelurahan setempat. Sesampainya di sana, berbagai hal mulai dijelaskan secara perlahan. Dari keterangan yang disampaikan, diketahui bahwa hubungan kedekatan antara Jauhari dan Dr. Dian Ayu telah berlangsung cukup lama, kurang lebih 6 bulan. Selama periode itu mereka kerap terlihat bersama dan sering menghabiskan waktu di tempat tinggal tersebut, sehingga menimbulkan kesan seolah mereka telah hidup dalam kedekatan yang tidak biasa. Namun yang membuat sejumlah warga semakin terkejut adalah fakta bahwa Jauhari sebenarnya telah berkeluarga. Statusnya secara administratif pun masih terikat dan belum pernah mengalami pemutusan secara resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat sebab kedekatannya dengan Dr. Dian Ayu jelas bukan sesuatu yang seharusnya terjadi dalam kondisi seperti itu. Bahkan menurut beberapa keterangan, sang dokter sebenarnya sudah mengetahui keadaan pribadi Jauhari sejak awal, namun tetap memilih untuk melanjutkan hubungan tersebut, seolah menutup mata terhadap realita yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Kejadian tersebut akhirnya diselesaikan secara damai, tidak ada kelanjutan proses hukum ataupun pelaporan lebih jauh karena mempertimbangkan beberapa alasan tertentu yang sifatnya pribadi dan internal. Namun berselang beberapa minggu setelah peristiwa itu, muncul keputusan mengejutkan dari pihak rumah sakit tempat mereka bekerja. Baik Jauhari maupun Dr. Dian Ayu secara resmi dinyatakan telah diberhentikan dari tugas mereka. Hal ini dipahami sebagai bentuk sanksi sosial dan profesional atas apa yang telah terjadi, serta sebagai upaya menjaga integritas lingkungan kerja yang selama ini mereka tempati. Dari kejadian ini,
Kita semua diharapkan bisa mengambil pelajaran berharga, bahwa dalam ruang lingkup pekerjaan, sekecil apapun hubungan personal yang tidak dikelola secara bijak dapat melebar dan berdampak besar. Bukan hanya terhadap reputasi, tetapi juga terhadap masa depan karier yang telah dibangun dengan susah payah. Jangan pernah tergoda oleh sesuatu yang tampak menyenangkan di permukaan, karena seringkali di balik itu tersembunyi konsekuensi yang jauh lebih berat dari yang kita perkirakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai habis, berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.